Oke, halo semua. Berikutnya kita bicara tentang bagian kedua dari ICT, di mana kita bicara tentang informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti atau manfaat bagi penerimanya. Karakteristik dari informasi yang bernilai adalah pertinen, artinya berhubungan dengan keperluan atau masalah si penerima informasi, akurat, tepat, dan tidak bias, time ada ketika dibutuhkan, relevan, memiliki manfaat bagi penerima. Revolusi teknologi informasi dan telekomunikasi. Evolusi berkaitan dengan penemuan mesin cetak pertama dari Johannes Gutenberg tahun 1455, adanya telepon tahun 1876, radio siaran 20-an, dan komputer tahun 40-an. Masuk ke era industrialisasi, kemudian masuk ke information society. Telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh yang dilakukan menggunakan alat bantu. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang terpenting adalah teknologi penyaluran informasi, teknologi komputer untuk memproses informasi. Spesifikasi teknologi telekomunikasi adalah jaringan telekomunikasi sebagai peralatan paling kompleks di dunia, memberikan efek penting pada perkembangan masyarakat atau komunitas. Masyarakat modern sangat bergantung pada telekomunikasi. Elemen dasar dari telekomunikasi ada terminal, yaitu pengirim, dan ada penerima, media fisik dan non-fisik, informasi voice, video, data. Media telekomunikasi satu arah, simplex, ada televisi radio, telekomunikasi dua arah, ada duplex, handy talkie atau telepon. Evolusi teknologi telekomunikasi mulai dari first G sampai 5G. Mulai dari 80-an sampai 2020-an. 5G itu sendiri transport ke kehidupan, di mana standar jaringan telekomunikasi mengcover perlu standar, karena disinilah adanya luas jaringan dan banyaknya pengguna, penciptaan dan pemeliharaan komunikasi pasar, memungkinkan interkoneksi sistem dari vendor yang berbeda, menjamin independensi user dan network operator vendor, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas jaringan, memungkinkan terjadinya koneksi internasional. Kemudian organisasi standarisasi teknologi telekomunikasi di Eropa itu ada IEEE, CPT, Amerika ada IEEE, Global atau ITU dan yang lainnya. Contohnya adalah Asymmetric Digital Subscriber Line, Hyper Fiber Coax, MT450, Total Access Communication System, Advanced Mobile Phone System, dan Transmission Control Protocol atau TCP/IP. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer dan jaringan di seluruh dunia. Sejarah internet mulai dari 69 ada ARPANET, 80-an DARPA Internet, 82 adanya TCP/IP, 83 DNS, 86 NSSNet. Kemudian 90-an perkembangan 3W dan internet masuk ke Indonesia tahun 94. Fasilitas internet ada World Wide Web, email, telnet, file transfer protokol, Gopher, internet relay chat, maupun newsgroup. Istilah dalam internet ada website adalah sekumpulan halaman web milik seseorang atau perusahaan. Homepage halaman pertama muncul saat sebuah website diakses. Universal Resource Locator, alamat unik setiap halaman dan situs dalam web. Protokol adalah standar transfer atau manipulasi data. HTTP adalah protokol internet yang digunakan pada web. Host alat yang memiliki IP address suatu jaringan TCP/IP. HTML bahasa penggunaan standar untuk membuat halaman. Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi internet. Pertumbuhan pengguna internet di dunia tahun 2020 seperti ini, mulai dari total population, unique mobile phone user, internet user, sampai active social media. Kemudian di Indonesia 160 juta, dan internet web browser itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet, menarik dan mengumpulkan konten dari web server yang diinginkan pengguna ditampilkan di layar. Kemudian layarnya itu sendiri, web browser tidak sama dengan search engine. Cara kerja web browser ada URL, web browser masuk, kemudian HTTP request ke web server, nanti dari server ada masuk ke HTTP respon, kemudian masuk klien dan display terlihat oleh user. Fitur internet browser atau web browser adalah memiliki fitur user interface, memungkinkan pengguna membuka beberapa halaman pada saat bersamaan, tombol back dan forward untuk kembali atau melanjutkan ke halaman sebelum atau berikutnya, tombol refresh dan atau reload untuk membuat kembali halaman yang sedang dibuka, tombol stop untuk menghentikan membuat loading halaman,
tombol home untuk kembali ke halaman utama pengguna, address bar untuk menginput alamat URL dari suatu halaman dan menampilkannya, search bar untuk menginput kata kunci pada search engine dan biasanya digabungkan dengan address bar. Contoh web browser ada Opera, Google Chrome, Mozilla, dan yang lainnya. Kemudian manfaat internet adalah memudahkan akses informasi, komunikasi, kepekerjaan, memperluas jangkauan bisnis, dan sarana hiburan. Dampak negatifnya adalah cybercrime, cyberbullying, perilaku dan konten yang tidak baik untuk dilihat, maraknya penyebaran hoax dan budaya asing yang semakin ditinggalkan. Manfaat internet bagi negara ada memberikan efek positif terhadap produktivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membantu penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Nah, infrastruktur jaringan internet menjadi salah satu infrastruktur penting dalam perkembangan ekonomi negara, setara dengan infrastruktur lainnya seperti jalan raya, aliran listrik, dan lainnya. Jenis jaringan internet berdasarkan jangkauan geografis, distribusi informasi, media transmisi, dan hubungan antar komputer. Berdasarkan geografis, ada personal area network, home area network, local area network, metropolitan area network, wide area network. Jenis jaringan internet berdasarkan informasi ada jaringan terpusat, jaringan terdistribusi, untuk media transmisi ada berkabel dan nirkabel. Untuk yang jaringan berdasarkan antar komputer ada client server dan peer-to-peer. Contoh jaringan internet ada berkaitan dengan routers ke switch ke beberapa, ada yang ring, kemudian ada IP phone menghubungkan ke beberapa PC. Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Social networking sebuah bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Karakteristiknya adalah konten yang disampaikan dibagikan ke banyak orang, tidak terbatas pada orang tertentu, isi pesan muncul tanpa gatekeeper, tidak ada penghambat, isi pesan disampaikan secara langsung, pengguna menentukan sendiri waktu interaksi, media aktualisasi diri, terdapat akses fungsional seperti identitas, percakapan, sharing, eksistensi, relasi, reputasi, dan kelompok. Fungsi media sosial adalah memperluas interaksi sosial antar manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website, menciptakan komunikasi antara banyak audiens, transformasi manusia yang dulunya sebagai pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri, membangun personal branding bagi para pengusaha ataupun tokoh masyarakat, mempermudah komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk aktualisasi diri, membentuk komunitas, menjalin hubungan pribadi, media pemasaran maupun hiburan. Jadi media sosial ada proyek kolaborasi, contohnya Wikipedia, ada blog dan microblog, ada WordPress, contohnya konten, contohnya YouTube, situs jejaring sosial, contohnya Facebook, virtual game world ada World of Warcraft, virtual social world adalah Google Earth. Ini beberapa contoh media sosial, ada Pinterest, ada WhatsApp atau yang lainnya. Nah, ini penggunaan media sosial di dunia tahun 2020. Sebanyak 380 juta. Internet di 2019 seperti ini. Kemudian dampak media sosial untuk ekonomi dan bisnis, kemungkinan promosi produk dengan biaya murah sebagai salah satu media pemasaran, membuka lapangan usaha dan pekerjaan baru, memperketat persaingan bisnis. Untuk sosial budaya, meningkatnya kepedulian sosial dan empati masyarakat, membantu memperluas wawasan dan pengetahuan, perubahan pada pola interaksi manusia, perubahan dalam perilaku dan kesopanan, memperlebar kesenjangan sosial. Untuk media sosial itu sendiri, dalam beretika adalah menggunakan bahasa yang sopan dan layak, hindari sara, pornografi, kekerasan, cross-check kebenaran berita, menghargai hasil karya orang lain, dan hindari mengumbar informasi pribadi. Demikian, terima kasih.